Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, di mana sebelumnya pada pekan yang lalu kita telah membaca hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk mengucapkan tasbih, tahmid dan kemudian istighfar di penghujung hayat beliau, di penghujung usia beliau, setelah Allah tampakkan 3 tanda yang ada di umatnya. Tanda yang pertama adalah pertolongan Allah, kemudian tanda yang kedua adalah kemenangan Fathu Makkah, tanda yang ketiga adalah berbondong-bondongnya orang-orang masuk Islam. Apabila sudah melihat tanda ini, maka perbanyaklah untuk mengucapkan tasbih subhanallah, kemudian wa bihamdika, perbanyaklah untuk mengucapkan hamdalah, kemudian juga wastaghfirhu, yaitu berbanyak untuk mengucapkan Allahumma gfirli, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dijelaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang riwayat pertama telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Nah, malam hari ini kita akan membaca riwayat-riwayat hadis Aisyah yang menunjukkan bahwasanya Nabi memperbanyak zikir ini, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Untuk di dalam sholat, sebagaimana telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mengucapkannya di ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, riwayatnya kita baca terlebih dahulu. As-salis, hadis yang ketiga. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang ketiga yang beliau bawakan di dalam bab ini, yaitu bab al-hath ala lizdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Bab tentang anjuran memperbanyak perbuatan baik di penghujung usia. Ibunda Aisyah mengatakan, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ba'da an nazalat alaihi, setelah turun surah idza jaa nasrullahi wal fath, setelah turun surah atau wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, illa yaqulu fiha, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalamnya. Di dalamnya itu di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Al-hadits muttafaqun alaih. Nah, di dalam riwayat muttafaqun alaih ini Ibunda Aisyah menyebutkan di dalam salatnya Rasulullah secara mutlak. Nah, di dalam ini kapan? Apakah pada saat membaca iftitah, atau sebelum ruku, ketika ruku, atau ketika i'tidal bangkit dari ruku, atau ketika sujud? Ini tidak dijelaskan di dalam riwayat yang pertama ini. Jadi ini yang disebut oleh para ulama usul fikih itu sebagai dalil yang mutlak. Jadi masih bebas, tidak terikat di mana tempatnya. Nah, baru kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat yang muttafaq alaih sebagai penjelas di mana letaknya Rasulullah itu membaca kalimat ini di dalam salatnya. Wa fi riwayatin fis sahihain, di dalam riwayat sahihain pula, anha
darinya, yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak, kana yukthiru memperbanyak, dahulu memperbanyak, an yaqula untuk mengucapkan, fi ruku'ihi di dalam rukuknya, wa sujudihi dan di dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, yata'awwalu al-Qur'an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwil Al-Qur'an. Itu yang dimaksudkan mentakwil Al-Qur'an, Imam Nawawi menyebutkan makna yata'awwalul Qur'an. Makna dari ucapannya Ibunda Aisyah, Rasulullah mentakwil Quran ini adalah apa? Ya'malu ma umira bihi fil Qur'an. Maknanya adalah Rasulullah melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, fi qaulihi ta'ala, yaitu di dalam kalam Allah azza wa jal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, fasabbih ini bertasbihlah, bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, artinya tasbihnya disertai dengan hamdun, wastaghfirhu dan mintalah ampun kepadanya. Nah, jadi demikian. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi, sehingga kelengkapan riwayat dari Ibunda Aisyah ini menjelaskan zikir ini diucapkan oleh Nabi di dalam sholatnya secara lebih khusus. Tempatnya itu adalah ketika ruku dan ketika sujud. Pada saat ruku dan pada saat sujud semuanya ini dibaca. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya zikir ruku dan zikir sujud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada banyak dan beragam. Hanya saja mungkin sebagian masyarakat kita itu mengenal untuk di sujud itu subhana rabbiyal a'la, dan kemudian untuk di ruku itu subhana rabbiyal azim. Nah, sebagian literatur fikih menyebutkan 3 kali, dan sebagian literatur fikih ada yang menyebutkan dengan tambahan wa bihamdih. Nah, nanti akan kami jelaskan dasar riwayatnya dari hal tersebut mungkin setelah ini ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan sunnahnya untuk mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini adalah ucapan yang lebih sempurna, artinya daripada zikir ruku dan zikir sujud yang sebelumnya, yaitu subhana rabbiyal a'la saja atau subhana rabbiyal azim saja. Nah, karena ini yang dilakukan di akhir usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian adapun zikir sujud yang lain yang juga diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu mengutipnya di dalam kitab beliau Al-Adhkar, yang dikenal dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Di antaranya adalah subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Nah, itu Nabi juga pernah mengucapkan kalimat itu ketika di dalam sujud beliau. Subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nah, ini juga diucapkan di dalam sujud. Artinya ada banyak ragam bacaan sujud dan bacaan ruku yang warid atau yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kaum muslimin nanti memilih mana yang lebih mudah, yang paling mudah dari sekian bacaan sujud tersebut. Nah, kemudian ada masalah yang terkait dengan hal ini. Sebagian asatidzah, sebagian guru-guru ada yang mengkritisi bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang dikritisi itu adalah tambahan wa bihamdihnya. Kenapa kok dikritisi gitu kan?
Jadi sebagian asatidzah memandang zikir tersebut dari sudut pandang riwayat hadisnya. Karena riwayat hadis dengan tambahan wa bihamdih itu hadisnya lemah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya lemah. Sehingga kemudian dalam kesimpulan mereka, jadi sebagian asatidzah dalam kajiannya, dalam ceramahnya itu ada beberapa saya lihat di media sosial baik YouTube maupun kemudian media sosial yang lainnya mengatakan jangan dibaca wa bihamdihnya. Tidak perlu dibaca wa bihamdihnya karena tambahan wa bihamdih dalam zikir subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim itu tambahan dari riwayat yang lemah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap asatidzah yang berpendapat demikian atau para ustadz yang berpendapat demikian, izinkan saya untuk berbeda pendapat dengan mereka gitu. Di sini saya jelaskan duduk perkaranya. Jadi zikir Nabi subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim, rukuknya subhana rabbiyal azim, kemudian subhana rabbiyal a'la ini untuk sujud. Ini dilakukan oleh Nabi SAW pada saat sholat malam. Hadisnya sudah pernah kita baca insyaallah, yaitu hadis Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Muhammad itu sholat sendiri di masjid Nabi, sholat malam ya. Kemudian Sayyidina Huzaifah itu ikut di belakang. Dan Rasulullah SAW membaca di rakaat yang pertama surah Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan An-Nisa dan dilanjutkan Ali Imran. 3 surah ini di dalam satu rakaat. Kemudian Rasulullah ruku, disitulah Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman itu meriwayatkan dari Nabi yang dibaca pada saat itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Riwayat di dalam Sahihain itu tidak ada tambahan wa bihamdih. Nah, nanti di luar Sahihain, yaitu di luar Sahih Bukhari dan di luar Sahih Muslim, terdapat tambahan wa bihamdih yang mana di dalam sanad periwayatannya itu ada perawi yang lemah gitu. Artinya sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hadis Huzaifah yang mana Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman ini meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau tidak meriwayatkan tambahan wa bihamdih dalam zikir Nabi untuk sujud, untuk rukuk dan untuk sujudnya. Kalau kita cermati jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman ini termasuk sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi mulai sejak awal hijrahnya Nabi. Beliau ini kan asalnya ini qabilahnya ini dari Najd. Salah satu qabilah dari Najd. Ayahnya ini terlibat kasus pembunuhan salah seorang qabilah yang ada di perkampungannya di wilayah Najd. Akhirnya lari, kabur dan minta suaka perlindungan dari penduduk Yathrib. Akhirnya diberikan suaka perlindungan oleh penduduk Yathrib. Karena penduduk Yathrib ini asalnya itu dari Yaman. Suku Aus dan Khazraj ini dia asalnya dari Yaman, migrasi setelah bendungan Ma'rib itu pecah, migrasi ke wilayah Yathrib menjadi penduduk Yathrib. Sehingga kaumnya yang ada di Najd itu memberi gelar kepada ayahnya Sayyidina Huzaifah itu diberi gelaran Al-Yaman, karena dia dilindungi oleh orang-orang Yaman gitu, yaitu suku Aus dan Khazraj itu. Nah, maka Sayyidina Huzaifah ini bersama dengan ayahnya masuk Islam. Ketika terjadi pertempuran Uhud tahun ketiga Hijriah, ayahnya Huzaifah ibn al-Yaman ini terbunuh tanpa disengaja. Dikira oleh sahabat Nabi ini pihak musuh gitu kan, pihak lawan, padahal dia adalah pihak pasukan Nabi, terbunuh di situ beliau. Nah, artinya di sini kita melihat Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman itu bersama dengan Nabi ini di sejak periode awal-awal hijrahnya Nabi di Madinah. Nah, pada saat itu
surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath belum turun, gitu kan. Karena surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ini nanti turunnya kan setelah Fathu Makkah. Ketika sudah Fathu Makkah baru kemudian surah ini turun. Makanya surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ini adalah surah Madaniyah. Dikatakan Madaniyah karena turunnya itu setelah periode dakwah Nabi di Madinah. Nah, kalau kita melihat Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman ketika meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhana Rabbiyal Azim saja dan Subhana Rabbiyal A'la saja tanpa tambahan wa bihamdih, karena Allah belum menyuruh Nabi Muhammad untuk menyertakan wa bihamdih, gitu loh. Nanti dilihat di ayat ketiga surah Idza Jaa Nasrullah kan perintahnya fasabbih bihamdi rabbika, gitu. Bertasbihlah dengan disertai hamdun. Nah, sementara ketika Sayyidina Hudzaifah meriwayatkan dari Nabi pada saat Nabi sholat malam itu, gitu kan, yang turun surah Al-Baqarah, An-Nisa dengan Ali Imran, ini periode pertama hijrahnya Nabi. Yang ada perintah tasbih itu memang belum ada wa bihamdi dalam Al-Quran. Coba lihat di surah Al-A'la, ini surah Makkiyah ya. Artinya ini perintah bertasbih dari Allah kepada Nabi Muhammad belum ada wa bihamdihnya. Dilihat di surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, nggak ada wa bihamdihnya. Periode awal tanpa wa bihamdih. Nanti sudah sampai periode akhir baru turun surah An-Nasr ini disertai wa bihamdih. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun riwayatnya yang menyebutkan tambahan wa bihamdih dari Sayyidina Hudzaifah tadi yang di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu yang tadi lemah, gitu kan. Seorang muslim masih boleh menambahkan wa bihamdih itu di dalam zikir ruku dan zikir sujudnya. Jadi kalau mau mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, meskipun riwayatnya lemah, dalilnya itu Quran, gitu loh. Yaitu apa? Surah An-Nasr ini. Surah An-Nasr perintahkan setelah 3 tanda ini ada, tasbih kamu sertai dengan hamdun. Fasabbih bihamdi rabbika, kata Allah. Bertasbihlah dengan menyertakan hamdun. Maka di dalam sholat kalau mau menyertakan wa bihamdi sudah boleh, gitu kan. Katakan riwayat itu lemah, kita nggak pakai riwayat itu, kita pakai Quran, gitu. Karena Al-Quran yang memerintahkan tasbihnya itu untuk periode akhir, dan periode akhir ini berlakunya kan sampai hari kiamat nanti. Sehingga dalam hal ini sekali lagi saya katakan tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para ustadz yang berpendapat tidak boleh pakai wa bihamdi, saya nyatakan boleh pakai wa bihamdi karena Al-Quran yang memerintahkannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolehkannya itu di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nasr ini. Nah, ini beberapa permasalahan yang mungkin penting untuk saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Imam An-Nawawi menambahkan wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak untuk mengucapkan qabla an yamut, sebelum wafatnya beliau, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi tasbihnya ada hamdunnya di sini. Subhanakallahumma ini tasbihnya. Wa bihamdika disertai dengan hamdun, pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada engkau. Qalat Aisyah, ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdathtaha taquluha
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat apa ini yang saya lihat engkau ini baru-barusan saja mengucapkannya. Ahdatsa yuhditsu itu kan baru. Artinya sebelum-sebelumnya nggak pernah engkau memperbanyak kalimat ini, tetapi kok ini sudah sangat akhir-akhir ini sering kali engkau mengucapkan kalimat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan ibunda Aisyah, ju'ilat li alamatun, telah dijadikan tanda bagiku, kata Nabi. Alamatun itu tanda, alamah artinya tanda. Fi ummati, di tengah-tengah umatku. Kalau aku melihat di tengah-tengah umatku ada tanda ini, idza ra'aituha, jika aku telah melihatnya, qultuha, maka aku mengucapkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah, sampai akhir surah. Nah, riwayat Imam Muslim ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ucapannya Nabi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wa atubu ilaik. Ini dibaca oleh Nabi tidak hanya di dalam sholatnya, tidak hanya di dalam rukuk dan sujudnya, melainkan juga di luar sholat dan di luar rukuk dan di luar sujudnya. Rasulullah memperbanyak zikir itu kapanpun kesempatannya, dimanapun Rasulullah SAW berada, dan ini disaksikan, diperdengarkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau meriwayatkannya. Wa fi riwayatin lahu, juga di dalam riwayat Al-Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak min qawlihi, dari ucapannya subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah, wa bihamdihi, beserta dengan pujian kepadanya, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Qalat, ibunda Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, aku melihat engkau memperbanyak kalimat ini. Faqal, maka Nabi mengatakan, akhbarani rabbi, Tuhanku mengabarkan kepadaku, kata Nabi, anni sa'ara alamatan, bahwasanya aku akan melihat tanda, fi ummati, di tengah-tengah umatku, fa idza ra'aituha, kalau aku sudah melihatnya, aksartu min qawli subhanallah, maka aku harus memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, nah sekarang aku sudah melihatnya, tandanya idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah, sudah aku lihat ketika Allah kalamkan kalau datang pertolongan Allah dan fatah, kemenangan, fathu Makkah sudah aku lihat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat orang-orang masuk Islam dengan berduyun-duyun, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka Allah perintahkan bertasbihlah. Maka Nabi mengucapkan subhanallah di dalam salatnya, subhanakallahumma rabbana, bihamdi rabbika, disertai dengan hamdun terhadap Tuhanmu. Nabi tambahi wa bihamdika, Nabi tambahkan subhanallah wa bihamdika, wastaghfirhu, minta ampunlah kepadanya, Nabi mengucapkan astaghfirullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hamba-hambanya. Kemudian Nabi tutup wa atubu ilaih, aku bertaubat kepada Allah.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah tafsir dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau ini menyusun kitab tafsir, nama kitab tafsirnya itu Mafatihul Ghaib. Kunci-kunci membuka yang gaib. Nah, membuka yang gaib ini beliau di antara kelebihan keutamaan yang Allah anugerahkan pada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan beliau salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah. Karya tulisnya itu di bidang tafsir, di bidang fikih itu ada banyak. Nah, beliau kemudian ketika mentadabburi ayat ini, dan beliau sampaikan di dalam tafsirnya itu hasil renungan beliau, hasil tadabbur beliau terhadap ayat ini. Tadi disebutkan bahwasanya ada 3 tanda, kemudian ada 3 perintah dari dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala ini mensejajarkan gitu loh. 3 perintah ini, 3 tanda dengan 3 perintah. Tanda pertama, pertolongan Allah. Beliau sejajarkan dengan perintah pertama, tasbih. Tanda kedua, kemenangan. Beliau sejajarkan dengan perintah kedua, yaitu perintah mentahmidkan Allah, memuji Allah, alhamdulillah wa bihamdika tadi. Yang disejajarkan dengan perintah pertama tadi subhanallah ya. Jadi kalau melihat pertolongan Allah, ucapkan subhanallah. Beliau mensejajarkan ini. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah tadi kan 3-tiganya dilihat, 3-tiganya langsung diucapkan oleh Nabi. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mencoba untuk mensejajarkan satu persatu. Kalau dipisah gimana gitu loh. Pertolongan Allah, perintah pertama artinya melihat Allah memberikan pertolongan, ucapannya adalah subhanallah gitu. Yang kedua, melihat Allah memberikan kemenangan, ucapannya adalah alhamdulillah. Ini kan wujud syukur ketika diberi kemenangan oleh Allah, diberi kesuksesan oleh Allah, alhamdulillah gitu loh. Tapi yang menjadi bahan renungan kita jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada saat melihat tanda yang terakhir, orang-orang banyak masuk Islam, kok disuruhnya istighfar gitu. Artinya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini mengambil satu faidah, kesimpulan, kalau melihat Anda sudah punya banyak pengikut, justru banyak-banyak istighfar gitu. Sekolah, barusan mendirikan sekolah, mungkin muridnya 1 kelas, 2 kelas, nanti berjalan beberapa waktu gitu kan. Ketika berjalan beberapa waktu sampai pada saatnya yang mendaftar itu meludak sampai harus nolak murid gitu. Berarti ini udah banyak nih murid nih. Kalau itu terjadi, justru kepala sekolah, pimpinan yayasan kalau dia swasta, banyak-banyak istighfar gitu loh. Ketika itu terjadi. Atau pengajian. Ini pengajian kita masih belum penuh nih masjid ini kan. Dan nanti suatu saat masjid ini di setiap pengajiannya meludak sampai kemana, justru itu kemudian harus memperbanyak istighfar. Baik nanti bagi narasumbernya maupun nanti bagi pengurus masjid sebagai penyelenggara. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan ada banyak yang menjadi pengikut gitu, boleh jadi itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla gitu. Karena banyaknya yang ditampakkan di hadapan mata kita ini oleh sebagian orang itu mungkin dianggap sebagai puncak pencapaian gitu loh. Wah, sudah berhasil nih dakwah gitu. Wah, sudah berhasil nih, padahal ya
Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, belum tentu itu adalah tanda bahwasanya dakwah ini sudah berhasil. Untuk Nabi Muhammad iya gitu. Tapi untuk kita gitu kan, boleh jadi ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla gitu. Saya teringat ucapan kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Sahal hafizahullah taala, ketika kiai kami yang sudah wafat, yaitu Kiai Abdullah Syukri Zarkashi rahimahullah taala. Beliau sudah wafat. Beliau pernah menyampaikan gitu kan, ketika pondok pesantren kami Darussalam Gontor Ponorogo itu santrinya sudah semakin banyak, kemudian cabang Gontor ini sudah lebih dari satu gitu. Kiai Abdullah Syukri Zarkashi sebagai kesyukuran kepada Allah menyampaikan bahwasanya yang saya yakini, yang saya husnuzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala meridhoi pondok pesantren ini dengan banyaknya santri, dengan banyaknya cabang. Tapi kiai kami, Kiai Hasan Abdullah Sahal, punya pandangan yang berbeda. Beliau mengutip kembali perkataan dari kiai pendiri Gontor dulu, yaitu Kiai Imam Zarkashi, ketika beliau mengatakan, saya takut ini istidraj. Kata Kiai Imam Zarkashi dulu, jadi banyaknya santri itu, saya takut ini istidraj. Istidraj itu apa, jemaah sekalian? Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Nabi SAW pernah mengatakan, idza ra'aitan nas, kalau Anda itu melihat orang-orang, melihat seseorang, dia dimudahkan ala maksiatin fih, dia dimudahkan dalam urusan duniawinya bersamaan dengan maksiatnya itu masih jalan terus gitu loh. Fa'lam annahu istidraj, ketahuilah bahwasanya itu istidraj dari Allah. Istidraj itu disenang-senangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia melupakan bahwasanya dirinya itu ternyata di atas keburukan, di atas maksiat, sampai nanti dibalas oleh Allah di akhirat dengan azab yang sangat pedih gitu loh. Di dunia kalau orang main layangan itu diumbar gitu aja terus, dilumbar. Jadi nggak ditarik kenceng gitu kan. Jadi dibiarin aja untuk dia bernikmat-nikmat, padahal maksiat itu masih jalan. Ini saking ketawaduan yang diajarkan oleh kiai kami, Kiai Imam Zarkashi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, saya takut kemudahan yang didapati di pesantren kita ini dengan banyaknya santri, kemudian dengan segala macam kemudahan-kemudahan yang lainnya, saya khawatir ini istidraj. Nah, ini diulang kembali oleh kiai kami saat ini yang masih hidup, yaitu Kiai Hasan Abdullah Sahal hafizahullah. Jadi kemudahan-kemudahan ini justru kemudian sebagai pengingat kita harusnya banyak istighfar. Dan ini alhamdulillah saya dapati di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ternyata memang benar. Justru ketika kita mendapati kemudahan-kemudahan duniawi, hendaknya kita memperbanyak istighfar di situ. Jangan-jangan itu adalah istidraj, atau jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, dan disinilah kita kemudian hendaknya lebih banyak untuk introspeksi diri. Jangan terburu-buru ketika mengalami kemudahan hidup, terburu-buru meyakini Allah udah ridho nih, nanti dulu. Justru kemudian banyak-banyak untuk introspeksi diri dan memperbanyak untuk istighfar tadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala. Sampai di sini jamaah sekalian, izinkan saya mengutip menyampaikan apa yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Syekhul Muhaddithin, Imamud Dunya fi Fiqhil Hadith, imamnya dunia ini untuk fikih hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beliau itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan banyaknya murid. Jadi banyaknya murid, banyaknya pengikut, ini merupakan ujian. Nah, kalau hari ini yang punya media sosial,
punya banyak follower, itu hati-hati. Dia punya banyak subscriber, yang punya channel YouTube punya banyak subscriber, itu hati-hati juga, karena isyarat di dalam ayat ini banyak-banyak istighfar gitu. Bagi kaum muslimin yang dia memiliki banyak pengikut, follower ataupun subscriber. Karena terjadi dahulu pada diri Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau itu namanya mulai dikenal sejak beliau diuji oleh para ahli hadis di Baghdad. 10 ahli hadis Baghdad itu menguji hafalannya Al-Imam Al-Bukhari di Baghdad. Masing-masing dari 10 ahli hadis di Baghdad ini menguji Imam Bukhari dengan 10 hadis. Penguji yang pertama itu menyampaikan hadis beserta dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menjawab, saya nggak tahu. Hadis kedua ditanyakan, saya nggak tahu. Hadis ketiga ditanyakan, saya nggak tahu. Hadirin yang ikut hadir di majelis imtihan hadis tersebut, yang belum tahu tentang hadis, mengira apa ini orang nggak bisa jawab, apa nggak tahu gitu kan. Belum kelihatan itu. Sampai masing-masing dari penguji ini sudah menanyakan masing-masing 10 hadis, berarti kan 100 hadis sudah ditanyakan kepada Imam Bukhari. Baru Imam Bukhari balik kepada penanya yang pertama. Yang Anda katakan pertama tadi, haddatsana an fulan, bahwasanya Rasulullah demikian, itu salah. Kebalik. Harusnya Anda mengatakan haddatsana an fulan, itu yang benar gitu. Yang kedua Anda mengatakan haddatsana ini, itu salah, yang benar begini. Penguji pertama diperbaiki oleh Imam Bukhari kesalahannya, penguji kedua, penguji ketiga. Maksudnya di sini apa? Hadis yang salah yang diperdengarkan ketika satu kali duduk gitu kepada Imam Bukhari, pada saat itu juga beliau menghafalnya. Dan pada saat itu pula beliau mengoreksi, membenarkan itu salah, yang benar begini dan begini. Itu dalam satu majelis. Baru di situ hadirin yang hadir, di sini ternyata keahliannya Al-Imam Al-Bukhari. Maka nama beliau ini banyak dikenal orang. Masyhur beliau gitu kan. Sudah terkenal gitu, sebagai pemuda yang memiliki keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berupa hafalan yang kuat seperti itu. Nah, pada saat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu berkunjung ke Naisabur, santri-santri yang di Naisabur itu pada datang ke majelisnya gitu loh. Ketika datang ke majelisnya itu, di riwayat tersebut disebutkan bahkan sampai membludaknya masjid yang menjadi majelisnya Imam Bukhari pada saat itu, santri itu sampai ke atas atap gitu loh, untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Naisabur. Nah, yang terjadi apa? Majelis hadis para ulama setempat sepi. Jadi santri-santri pada ke Imam Bukhari, majelis hadis oleh para ulama setempat yang ada di Naisabur, itu nggak ada yang datang gitu kan. Muncul hasad, wah ini kalau dibiarkan terus nggak ada yang hadir majelisku nanti nih gitu kan. Nah, akhirnya kemudian yang paling dituakan, yang paling dianggap senior di Naisabur pada saat itu adalah Al-Imam Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli. Ini gurunya Imam Bukhari gitu loh. Gurunya Imam Bukhari. Nah, beliau yang kemudian disampaikan berita-berita yang tidak benar, di atas namakan Imam Bukhari, bahwasanya Imam Bukhari itu punya keyakinan yang menyelisihi keyakinan ahlu sunnah. Jadi dikabarkan kepada Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli sebagai gurunya, ini Bukhari ini akidahnya nggak bener nih gitu loh. Dikabarkan bahwasanya akidahnya itu adalah akidah Quran makhluk gitu. Akhirnya Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli memberikan ujian, udah tanyain aja sama dia bacaan lafadz
orang yang membaca Al-Quran itu makhluk atau bukan? Tanyakan kepada dia. Kalau dia jawab, berarti dia sudah ahli bid'ah, itu jangan didatangi majelisnya. Nah, Imam Bukhari ketika ditanya tentang pertanyaan itu nggak mau jawab, karena Imam Bukhari mengerti yang menanya itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mau ngetes. Tidak mau dijawab oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari hanya mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Amal perbuatan hamba adalah makhluk. Sudah itu. Nah, maka Imam Bukhari untuk menjelaskan keyakinan dan akidah beliau bahwasanya Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, perbuatan hamba, amal soleh hamba itu adalah makhluk. Sebagaimana Allah kabarkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, Imam Bukhari menyusun kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad. Jadi ada kitabnya Imam Bukhari itu judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Status makhluknya perbuatan-perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba ini adalah makhluk. Beliau tuliskan dalil-dalilnya itu di dalam kitab tersebut. Nah, sejak saat itu Imam Bukhari kemudian difitnah. Akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah. Keluarlah fatwa dari Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, jangan lagi datangi majelisnya. Sepi majelisnya Imam Bukhari, akhirnya nggak ada orang yang datang lagi. Tinggal ada 2 orang. Satunya ini saya lupa namanya, yang satu adalah Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi yang menyusun kitab Sahih Muslim ini. Jadi perbedaan usia antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu 10 tahun. Jadi Imam Muslim itu lebih muda, berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari, menanyakan beberapa hal tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ketika Imam Muslim ini ketahuan masih datang ke majelisnya Imam Bukhari, disindir oleh Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, gurunya Imam Bukhari tadi, yang melarang untuk datang majelis Imam Bukhari tadi. Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengatakan yang masih datang ke majelisnya Bukhari jangan datang ke majelis saya gitu. Nah, Imam Muslim marah gitu kan. Oh, berarti ini nyindir saya nih. Nah, akhirnya Imam Muslim bangkit dari majelisnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan beliau akhirnya mengembalikan hadis-hadisnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau yang mempelajari hadis nanti akan lihat di dalam kitab Sahih Muslim itu tidak ada satupun hadis dari Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dikembalikan semuanya. Nah, dikembalikan semuanya ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama kita ini ada karakter yang mungkin mereka nggak terima dengan sikap yang seperti itu, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh para ulama kita. Dan ketika ada terjadi yang demikian antara ulama satu dengan ulama yang lain, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian, mungkin jamaah nanti akan melihat ada ustadz satu dengan ustadz yang lain, atau guru satu dengan guru yang lain itu nggak akur, entah masalahnya apa gitu kan. Nggak usah ikut-ikutan nggak akurnya, tetap ambil faidah ilmu dari ustadz yang ini gitu kan, dari ustadz yang ini. Meskipun mungkin nanti ada ketidakakuran antara keduanya, tetap ambil ilmu dan ambil manfaat dari kedua-duanya. Jangan sampai ujian yang Allah jadikan bagi para guru kita, bagi para ustadz kita, menjadikan kita terhalangi untuk mengambil faidah ilmu dari mereka. Demikian ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.